Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu bisa menjaga kesehatan dan bisa beraktivitas untuk menyelesaikan tugas kita sehari-hari dengan baik ya. Di sini sudah bergabung 19 orang, ya kita langsung mulai saja ya. Pada pertemuan kali ini, seperti sudah Bapak sampaikan di grup WhatsApp ya, kita masih akan membahas teori masih tentang graf ya. Masih tentang graf, mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi baru kita akan ganti topik ya. Lanjutan dari graf. Nah, tadi di pukul 7:30 juga sudah Bapak arahkan untuk membaca materi. Nah, semoga materinya dibaca ya. Dibaca dengan baik, di situ sudah Bapak sediakan. Nah, nanti di tiap-tiap materi akan ada tugas ya. Nah, nanti di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tugas tersebut ya. Tugasnya adalah berkelompok ya. Jadi ada 2 slide, nanti masing-masing mengerjakannya dalam kelompok. Ini audio Bapak terdengar jelas nggak nih? Pakai masker nih Bapak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Oh ya, ini juga saya record ya. Bapak record untuk sebagai dokumentasi. Oke, baiklah. Sambil menunggu yang lain hadir, silakan mengisi absensi ya di Vkelas. Bapak sudah sediakan absensi. Langsung saja buka Vkelasnya. Nah, di sini nanti mungkin Bapak akan, kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi, ya nanti Bapak jelaskan materinya sedikit ya. Lalu yang penting adalah terkait dengan tugasnya. Nah, tugasnya itu nanti semua ya ada contohnya lah di slide yang Bapak berikan. Jadi insya Allah mudah ya, kalau slide-nya dibaca insya Allah untuk mengerjakannya mudah. Bapak yakin bisa ya. Nah, tapi di sini nanti diminta berkelompok. Mungkin ada yang mau menanyakan terkait materi yang Bapak berikan di Vkelas. Sudah dibuka belum nih materinya? Apa belum nih? Ada yang sudah buka materinya? Enggak ada. Nah, jadi tadi di Vkelas ya, Bapak sudah mengirimkan materi. Nah, ada graf 3 dan graf 4 ya. Nah, di masing-masing materi itu nanti ada tugas di bagian akhirnya. Mungkin tidak ada yang ditanyakan, karena tidak ada yang ditanyakan. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Jadi Bapak mungkin di sini hanya 15-20 menit saja ya, hanya sekilas akan menyampaikan materinya. Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang di graf 4-nya itu tetap materi graf 3, Pak. Oh, gimana? Yang di graf 4 di Vkelas ya? Materinya sama kayak graf 3. Oke, sebentar. Bapak cek ya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Tahu udah bentar. Tahul ya? Iya, Pak. Oke. Kita cek lagi ya. Itu salah kasih link berarti. Materi graf 3. Oh iya. Sama. Oke, sebentar Bapak update dulu materinya. Graf 3. Oh, ini graf 4.
Oke, baru saja sudah Bapak ini ya update mengenai materinya tadi ada salah kasih link ya. Jadi sekarang sudah bisa dilihat di Vclass-nya. Oke, langsung Bapak tampilkan ya di Vclass-nya. Nah, di sini ada materi graf 3 dan graf 4. Nah, nanti silakan dibaca-baca lagi. Oke. Nah, sedikit Bapak ingin menjelaskan ya. Karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin langsung ke tugas saja. Penjelasan mengenai tugas ya. Nah, di sini kan Bapak apakah sudah terlihat nih share screen dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi di bagian graf 3 ini, dia menjelaskan terkait bagaimana sebuah graf itu direpresentasikan ya. Karena kita ingin menerapkan dalam pemrograman komputer, nah kita sudah belajar tentang teori graf ya, seperti apa. Nah ini bagaimana merepresentasikan graf tadi ke dalam komputer ya, agar bisa diproses oleh program komputer. Nah di sini untuk merepresentasikannya graf tadi ada 3 cara nih. Ada 3 cara ya. Ini ya dijelaskan ada matriks ketetanggaan, ada matriks bersisian, dan ada senarai ketetanggaan. Nah, jadi di sini ini adalah cara merepresentasikan graf. Nah, di sini di slide selanjutnya juga sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan matriks ketetanggaan, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita ini ada graf seperti ini, bagaimana cara merepresentasikannya dalam sebuah matriks ya, atau disebut dengan matriks ketetanggaan. Nah, jadi ini adalah matriks dari graf ini. Jadi kalau di graf ini digambarkan dalam bentuk matriks ketetanggaan ya, atau direpresentasikan dalam bentuk matriks ketetanggaan, dia jadi seperti ini. Bagaimana cara bacanya ya seperti ini. Ya kan ini seperti ini 1 1 1 0, terus 1 kedua ini sisinya ya. 1 kedua ada 1 ya. Lalu 1 ketiga ada 1, ini 1 3 ya, ada 1 keempat tidak ada ya. Jadi 0. Misalkan kalau simpul, jadi ini simpul ini simpul ya, 1 2 3 4 ini maksudnya simpul ya, 1 2 3 4. Misalkan simpul 2. Simpul 2 ini ada hubungannya dengan simpul 1? Ada, kalau ada dia ditulis 1. Ada hubungannya dengan simpul 3? Ada ya. Berarti 2 hubungan dengan simpul 3 adalah 1. Lalu ada hubungan dengan simpul 4? Ada. Jadi 2 simpul 4 adalah 1. Dan seterusnya. Misalkan simpul 4 ada hubungannya dengan simpul 2 dan simpul 3. Berarti yang bernilai 1 adalah di simpul 2 dan simpul 3. Nah ini adalah cara merepresentasikan graf dalam matriks. Ya, tadi tujuannya agar bisa dikelola oleh komputer ya. Nah, jadi karena komputer itu membacanya kan 1010 ya. Jadi di sini direpresentasikan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi komputer juga membacanya bisa mengolahnya vektor ya, istilahnya vektor atau kita katakan dengan matriks. Nah, jadi seperti ini cara merepresentasikan graf ke dalam sebuah matriks dengan cara yang pertama. Nah, ini ada contoh lagi misalkan seperti ini. Kalau di sini ada bedanya dia bagaimana kalau ini matriksnya atau simpulnya ini terisolasi. Kalau terisolasi berarti dia tidak ada hubungannya dengan simpul manapun. Jadi secara otomatis dia nilainya 0 semua nih. 0 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 karena dia tidak ada hubungan dengan simpul manapun atau dia terisolasi. Tapi kalau titik 3 dia ada hubungannya dengan 4, 1 dan 2. Berarti 3 ke 1-nya 1, 3 ke 2-nya ada ya, 1. 1 ini artinya true ya, ada. Lalu 3 ke 4-nya adalah 1 juga.
Nah, ini seperti ini. Itu cara membacanya. Nah, ini kalau ini dicontohkan bagaimana kalau matriksnya itu berarah seperti ini. Kalau untuk matriks berarah, cara membacanya dia cara membacanya dia seperti ini. Misalkan satu, ini kan panahnya kedua ya. Satu panahnya kedua. Jadi dia kalau matriks berarah berarti satu panahnya kedua. Nah, ini satu. Dia ketiga, ada nggak yang dari satu ini mengarah ke tiga? Tidak ada. Ada yang mengarah ke empat? Tidak ada. Ada yang mengarah ke satu, ya ini titik awalnya satu ya, jadi 0. Jadi kalau dia ada panahnya, ada arahnya, dia cara menuliskannya berbeda nih. Nah, misalkan satu, kedua, ini yang ada hanya satu, kedua, ini baru dinilai satu. Atau satu, kedua, ini bernilai satu. Atau seperti ini, misalkan ada 2 ke 1. Jadi kalau 2 ini adanya adalah ke 1, panahnya ada ketiga dan keempat. Berarti 2 ini panahnya ke 1 ada, panahnya ketiga ada, panahnya keempat ada. Tapi dia panahnya ke 2. Oh, 2 ini asalnya. Oke. Selanjutnya 3. 3 ini panahnya hanya ke 1 ya. Berarti secara otomatis 3 1 aja yang bernilai 1. Yang lainnya bernilai 0. Begitu juga dengan 4. 4 ini ada panahnya hanya ketiga. Berarti 4 ketiga 1. Ada panah lain? Oh ada kedua nih ya. Panah kedua berarti 4 2-nya 1. Nah, ini representasi graf ya dalam bentuk matriks dan seterusnya ya. Ini cara membacanya seperti itu. Ini matriks pertama untuk graf yang mengandung sisi ganda. Nah, kemarin kan kita sudah membahas apa itu sisi ganda, sisi gelang. Sisi ganda itu kalau dua buah sisi ini dihubungkan dengan dua buah simpul dihubungkan dengan dua buah sisi. Nah, ini sisi ganda. Kalau ini sisi gelang, bagaimana menggambarkannya dalam matriks bertetanggaan tadi ya seperti itu, seperti ini. Nah, misalkan ini ada angka 2 berarti 3 ya. 3 1 ada 1 3. Nah, ini ya. Ada 2. Berarti antara hubungan 3 dengan 1 ini ada 2. 3 dengan 1 ada 2. Ini untuk yang ganda ya. Kalau untuk yang gelang seperti apa nih kalau untuk yang gelang? Yang gelang ini 3 ke 3 ya berarti. 3 ke 3 ada nih 1. Nah, ini menandakan dia gelang. Nah, ini ya. Seperti itu. Kalau tadi kan ini 0 semua ya. Kalau tidak ada gelangnya ini 0 semua. Karena tidak ada dari titik tersebut, titik 3 ke titik 3 itu enggak ada kalau enggak ada gelangnya. Kalau ada di sini 1 berarti graf tersebut memiliki gelang. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, ini kalau yang ini untuk graf berbobot. Nah, kalau graf berbobot berbeda nih. Dia ada bobotnya di sini, ditulis di sini bobotnya. Misalkan dari A ke B itu bobotnya 12. A ke A tidak ada bobotnya ya karena ya dia di titik asalnya ya. A ke C ada enggak? A ke C tidak ada ya. Jadi dituliskannya seperti lambang infinity seperti ini atau tidak tak terhingga. Jadi tidak ada. Nah, ini nanti bisa dipahami sendiri ya. Pada intinya kalau graf berbobot cara menggambarkannya seperti ini. Nah, ini artinya tadi ini tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J dan seterusnya. Nah, nanti ada cara menggambarkan dengan matriks bersisian ya. Seperti ini misalkan ini simpulnya ada 4, sisinya ada berapa nih? Ini simpulnya ada 1 2 3 4 ya simpulnya. Sisinya ada E1, E2, E3, E4, E5 dan ini yang gelang ini adalah E6. Ini sisinya ada 6 berarti E1, E2, E3, E4, E5, E6. Lalu cara menggambarkannya seperti apa? Kalau menggunakan matriks bersisian. Nah, kalau matriks bersisian ya
1 ini ada hubungannya dengan sisi E1 enggak? Kalau ada, berarti ini 1. Ada hubungannya dengan sisi E2, ya. 1 ada hubungan dengan sisi E2. Ada ini ya, ada. Berarti ada 1. Apakah simpul 1 ada hubungan dengan sisi E3? Tidak ada. Kalau tidak ada ditulis 0 dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga dengan senarai ketetanggaan seperti ini. Kalau menggunakan cara senarai ketetanggaan, dia seperti ini. Jadi simpulnya ada 4, ya, berarti 1, 2, 3, 4. Lalu di sini adalah misalkan simpul 1 ini berhubungan bertetangga ya, dengan 2 dan 3. Kalau simpul 2 ini bertetangga ya, atau berhubungan ya, tetangga tapi berhubungan ya, dengan 1 dan 1, 3 dan 4. Kalau 3 ini dengan 1, 2 dan 4 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau untuk yang berarah ya, graf yang berarah, dia ya dituliskan hanya yang ada arahnya saja. Misalkan di sini 1, arahnya kemana nih? Hanya ke 2, berarti di sini 2. Lalu kalau 2, ini ada arahnya ke 3, ke 4, dan ke 1. Berarti 1, 3, 4. Oke, begitu cara membacanya. Nah, nanti ada graf isomorfik. Ada lagi, nanti bisa dipahami sendiri ya. Bisa dibaca ya. Tidak ada pertanyaan soalnya. Tidak ada pertanyaan ini? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Izin membenarkan diri, nama Miftahul Huda Guntara dengan NPM 205606138. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk sebentar. Yang slide kelima sama slide ketujuh itu kan yang slide kelima sisi gandanya itu Bisa share screen nggak? Ini lagi pakai laptop. sebentar. Oke. Ini Pak, untuk yang Ini yang graf 3 ya? ini yang 5 kan sisi gandanya dihitung 2. 5 maksudnya mana nih? E5 Yang ya? ini ya 31 ini kan sisi ganda itu dihitung 2. Ya. Sedangkan yang ini kan kelihatan sisi ganda juga kok dihitung 1, Pak. Oh, itu kelihatan sisi ganda tapi dihitung 1 gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nggak usah ditutupin ya. Ini jadi kalau yang di sini di layar ini dengan cara yang berbeda ya. Kalau yang tadi, oke di close aja biar Bapak bisa nunjuk-nunjuk ya. Di close aja silakan, Miftahul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mana tombol share screen-nya ini? Cancel, oke. Tadi graf 3. Oke, tadi pertanyaannya ini ya. Kalau di yang ini, nah kalau sisi ganda dituliskannya 2 gitu ya. Tapi kok yang ini mana tadi? Ini ada sisi ganda juga tapi dihitungnya 1. Mengapa gitu ya? Karena di sini kalau matriks bersisian itu hubungannya adalah antara simpul dengan sisi ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini artinya simpul. Dan E1, E2, E3, E4 ini adalah sisinya. Jadi ada nggak hubungan antara simpul 1 dengan sisi E1? Nah ini simpul 1 ada hubungan dengan sisi E1? Ada. Kalau ada dituliskan 1. Lalu yang ini ada nggak simpul 1 berhubungan dengan E2? Ada? Ini ada ya, sisi E2. 1 berhubungan dengan sisi E2. Tapi kalau 1 dengan E3, nggak ada hubungan ya. 1 dengan E3, ini nggak ada hubungan. Jadi tidak berhubungan. Maka di sini ditulis 0.
Kalau 1 dengan E4, sisi E4, ya, sisi simpul 1 dengan sisi E4, ini ada hubungannya, jadi dia ditulis 1. Nah, ini 0 karena simpul 1 tidak berhubungan dengan sisi E5. Ini ya, tidak berhubungan langsung ya. Atau E6 ini, nah ini E6 ya, yang gelang ini tidak ada hubungan langsung dengan sisi E1. Jadi seperti itu mengapa dikatakan atau tidak dituliskan dia 2. Karena ini berbeda. Kalau yang ini kan dia hubungan antara simpul dengan simpul ya. Misalkan ini ditulis 2, mengapa 1 dengan 3 ini ditulis 2? Karena antara 1 dan 3 ini memiliki sisi ganda. Ada E3 dan E4. Jadi hubungan antara simpul 1 dengan 3 ini dihubungkan oleh 2 buah sisi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Miftahul Huda atas pertanyaannya. Ada yang lain mungkin? Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada graf isomorfik. Nah, graf isomorfik itu ya tadi graf yang sama tapi secara geometri berbeda. Kenapa dikatakan sama? Karena dia memiliki jumlah simpul yang sama. Di sini jumlah simpulnya 4 buah. Simpul itu apa ya? Titik ya. Sama-sama 4 nih. Dan masing-masing simpul berderajat 3. Masing-masing simpul berderajat 3. Kita lihat ya. Ini simpul 1 derajatnya 3 ya. Kemarin sudah belajar derajat ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Simpul 2 berderajat 3. Ya, 1, 2, 3. Simpul 3 berderajat 3. 1, 2, 3. Simpul 4 berderajat 3. Nah, ini graf 1 seperti itu. Nah, graf 2 memiliki 4 simpul dan jumlah derajat masing-masing simpulnya adalah 3. Kita lihat ya. Simpul pertama ada 3. 1, 2, 3. Simpul kedua ada 3. Simpul ketiga ada 3. Simpul keempat ada 3. Nah, ini disebut dengan graf isomorfik. Jadi secara geometri dia bentuknya berbeda, tapi dia sebenarnya adalah graf yang sama. Dikatakan sama karena jumlah simpulnya sama dan derajat masing-masing simpulnya adalah sama. Tapi berbeda nih kalau untuk graf G3, dia tidak memiliki jumlah simpul yang sama. Ini jumlah simpulnya sama, tapi derajatnya berbeda. Ya, kalau X kan derajatnya 2, ini 2, W 2, V ini 2. Jadi dia tidak termasuk graf isomorfik. Nah, nanti ada tugasnya itu membuat sebuah contoh pasangan graf yang isomorfik seperti apa. Tentu saja berbeda dari contoh yang ada di sini. Nah, nanti ada tugasnya ya di bagian ini, akhir slide. Ada contoh soal nomor tugas kelompok ya. Soal nomor 2 nih, buatlah sebuah contoh pasangan graf yang isomorfik. Nah, jadi graf isomorfik tadi apa? Jumlah simpulnya sama, jumlah derajat masing-masing simpulnya sama. Meskipun secara geometri dia bentuknya berbeda ya. Secara kalau kita lihat dengan mata kepala dia bentuknya berbeda. Nah, itu contoh tugas yang nomor 2. Oke, nanti mengenai tugas ini, apakah mau Bapak yang bagi kelompoknya atau kalian bagi sendiri-sendiri kelompoknya? Biasanya gimana? Bapak bagi aja ya. Nanti kalian tinggal terima anggota kelompoknya masing-masing ya. Seperti itu. Sini ketua kelasnya siapa nih? Pak, izin Pak. Oke. Dari kami saja Pak dibaginya di acaknya. Oh gitu. Ya. Ini ketua kelasnya ada? Hadir Pak. Oh, Yuda Nugraha. Oke. Setuju seperti itu ya. Kita bagi masing-masing ya. Iya Pak. Oke. Jadi nanti ketentuannya adalah tugasnya itu ada maksimal 5 orang ya. 5 orang.
tugasnya ini sebenarnya ya untuk mengukur pemahaman tentang materi yang Bapak berikan seperti ini. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya sampai 2 materi ya, baru sampai ini. Nah, nanti semuanya contoh 3, tugas 3 ini contoh graf planar, nanti ada contohnya di slide ya. Hanya kalian membuat contoh baru saja. Mudah sebenarnya. Nah, misalkan yang keempat, buat contoh perhitungan jumlah wilayah graf bidang menggunakan rumus Euler. Nah, itu ada contohnya. Kalian hanya membuat contoh baru saja. Nah, nanti dipresentasikan ya dalam bentuk video berkelompok. Jadi kalian membuat video rekaman boleh pakai Zoom ya. Tapi masing-masing anggota kelompok harus ada partisipasinya atau menyampaikan minimal 1 lah. Misalkan 1 ini orang pertama, orang kedua ini mempresentasikan yang kedua, orang ketiga presentasikan yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tugasnya seperti itu. Nanti dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi Bapak sudah berikan atau sudah sediakan link untuk pengumpulan tugas graf 3. Nah, di situ adalah kalian kumpulkan link video YouTube saja ya, perwakilan saja. Jadi perwakilan nanti disebutkan nama kelompoknya, kumpulkan linknya saja. Jadi nggak usah ngupload di Vclass-nya ya. Nanti biar mengurangi beban storage-nya ya di Vclass. Jadi atau agar kalian juga YouTube-nya juga aktif juga ya. Jadi silahkan dibuat semenarik mungkin. Bapak rasa untuk anak IT ini tidak ada kendala ya. Zaman sekarang ini sudah bagaimana membuat video. Cara paling mudah ya tinggal kalian bikin room Zoom saja. Bikin room di Zoom, kalian join 5 orang, ganti-gantian share screen menyampaikan atau bagi-bagi tugas lah. Ini siapa mengerjakan nomor 1, nanti menjelaskan masing-masing gitu ya. Mengenai ke-7 soal ini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah cukup jelas? Oke. Karena tidak ada yang menjawab, ya asumsi Bapak semua jelas. Dan seharusnya semua jelas ya, karena semua soal ini ada contohnya gitu, jadi mudah ya. Hanya tinggal membagi-bagi tugas saja untuk mengerjakan mana dan menyampaikan yang mana. Oke, mengenai tugasnya cukup jelas ya bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi Bapak ulangi, kalian buat video ya secara paling mudah ya pakai Zoom seperti ini, direkam. Tidak usah panjang-panjang ya, sesingkat mungkin. Nggak usah bertele-tele juga, jelaskan saja nama kelompoknya siapa saja. Jadi nama kelompok itu harus hadir di dalam video tersebut. Kalau tidak hadir, ada namanya ya berarti dia tidak dapat nilai ya. Jadi harus ada kontribusinya. Misalkan dia tidak bisa mengerjakan ya minimal dia mempresentasikan lah gitu. Oke, cukup jelas ya mengenai tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Oh, tadi yang soal nomor 7, Pak, saya kurang paham. Oke, soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini ya. Buatlah masing-masing sebuah contoh lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Nah, jadi nanti di slide ya, mungkin di sini bisa dilihat ya. Lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Nah, di sini ada penjelasannya ya, apa itu lintasan Hamilton, dan di sini ada contohnya. Oke, mungkin dijelaskan saja lah karena ini bertanya ya. Apa itu lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton? Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui simpul dalam graf tepat 1 kali. Jadi sebuah lintasan yang melalui simpul, ya, kata kuncinya melalui simpul di dalam graf tepat 1 kali. Nah, nanti kita sambil lihat contoh ya. Bila lintasan itu kembali ke titik asal,
Jadi tadi lewat simpulnya satu kali atau lewat kotanya itu satu kali gitu. Nanti kalau sudah mengarah ke jalur terpendek itu simpul itu diartikan nama kota atau kalau di jaringan nanti dikatakan router ya. Misalkan router hanya melalui router satu kali atau melalui switch satu kali atau melalui endpoint satu kali gitu ya. Bila lintasan itu kembali ke titik asal maka disebut sirkuit Hamilton. Jadi sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpulnya hanya satu kali kecuali simpul asal. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut dengan graf Hamilton, graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, kita lihat contoh ya. Lintasan Hamilton adalah graf A. Oke, kita lihat. Jadi lintasan Hamilton adalah graf A di mana dia melewati tadi penjelasannya melewati apa? Melalui simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, di sini melalui simpul di dalam graf tepat satu kali. Pertama dari 3, ya, dia mulai dari 3, lalu dia masuk ke 2, 1, 4. Jadi tidak ada simpul yang diulangi ya, dilewati 2 kali ya. Semuanya hanya dilewati satu kali. Dari 3 ke 2 ke 1 ke 4. Nah, ini disebut dengan lintasan Hamilton. Nah, jadi lintasan yang melalui simpul-simpulnya, semua simpulnya itu yang ada di situ hanya satu kali. Lalu kalau sirkuit Hamilton adalah kalau dia apa tadi kita baca lagi? Bila lintasan tadi kembali ke titik asal. Jadi misalkan dari 3, 2, 1, 4 kembali ke 3. Nah, itu disebut dengan sirkuit Hamilton. Atau di sini dicontohkan 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ini disebut dengan sirkuit Hamilton. Jadi, sirkuit Hamilton ya dari semua simpulnya dilalui tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Kalau dia tidak kembali ke titik asal, tapi semua simpulnya dilalui satu kali, dia disebut dengan lintasan Hamilton. Nah, kalau graf C ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton karena tidak bisa melalui setiap titiknya satu kali. 1 ke 2 nggak bisa ini ya. Misalkan 1 ke 4 ke 2, nah ini 3-nya nggak bisa dilalui ini. Kalau ke 4 lagi, nah 4-nya dilewati 2 kali, nggak bisa. Dia tidak termasuk dalam lintasan Hamilton karena lintasan Hamilton setiap titiknya atau nanti setiap kotanya hanya dilalui satu kali. Kalau ini nggak mungkin ya, berarti dia tidak memiliki lintasan atau Hamilton. Kalau tidak memiliki lintasan Hamilton, secara otomatis ya tidak memiliki sirkuit Hamilton ya, gitu ya. Mungkin seperti itu jawaban dari Bapak Elda tadi ya, siapa? Yang Iya, Pak. bertanya. Ya. Terima Cukup kasih, jelas? Pak. Ya. Iya, Pak, cukup jelas. Oke, ada lagi? Nanti kalian jangan contohnya jangan yang ini lagi, cari yang lain gitu. Cari yang lain. Jadi tugas di sini adalah cari yang lain. Oke, seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, jangan tanya nomor 6 ya. Enggak, Pak. Yang tadi itu berarti kalau ada lintasan yang nggak dilewatin itu nggak masalah ya, Pak. Yang penting semua titiknya kena gitu, Pak. Ya, kita lihat kata kuncinya di sini. Lintasan yang melalui simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi bukan harus melalui sisinya ya. Nanti kalau melalui sisinya, nah itu beda lagi nih. Itu masuknya ke Euler dia. Jadi Euler itu ini tadi Euler ini seperti di awal kita jelaskan kasus pertamanya adalah dia jembatan Konigsberg ya. Nah, Konigsberg, nah itu dia bagaimana melalui tiap-tiap jembatannya tepat satu kali, tapi tidak kembali ke titik asal. Gitu. Tidak ada jembatan yang dilewati 2 kali. Nah itu jatuhnya ke lintasan Euler nanti. Nah ini bisa dibaca ya. Ini kata kuncinya dipahami. Nanti insya Allah paham. Ya, kalau tadi Baik, Pak. Terima kasih. ya. Siapa tadi Zaki ya? Zaki Taufik ya. Ada lagi? Iya, Pak.
Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Oke, sebutkan nama ya. Nama saya Naomi Belinda Manurung. Ya. Saya ingin bertanya mengenai tugas graf 4, Pak. Oke, tugas graf 4. Wah, dia udah baca graf 4 nih, mantap. Ah ya, gimana? Yang mana yang mau ditanya nih? Tugasnya ya? Iya, Ini. Pak. Bagian mana yang ditanya? Atau apa yang kurang jelas nih terkait tugas? Buat matriks ketetanggaan itu gimana ya, Pak? Buat matriks ketetanggaan. Oke, ya baik sekali pertanyaannya. Mungkin langsung saja Bapak jelaskan ya bagaimana membuat matriks ketetanggaan. Sebenarnya materinya sudah ada di slide semua. Jadi tugas-tugasnya ini contohnya semua ada di slide. Mungkin harus dipahami saja. Nah ini untuk membuat matriks ketetanggaan, tadi kan kita di graf 3 itu sudah bahas ya apa yang dimaksud representasi graf dalam matriks ya. Sebentar, kita lihat ini kembali ke slide graf 3 ini ya. Graf 3 ini adalah bagaimana merepresentasikan graf ya. Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan cara matriks ketetanggaan, yang kedua matriks bersisian, yang ketiga senarai ketetanggaan. Nah, ini Bapak ulangi ya di sini. Nah, kalau matriks ketetanggaan seperti ini. Misal caranya adalah matriksnya sebelah kiri ini simpulnya ada berapa? Ini kan ada 4 ya, 1 2 3 4. Berarti simpulnya 1 2 3 4. Ini juga sebelah sini adalah simpulnya ada berapa? 4. 1 2 3 4. Ya kalau matriks ketetanggaan ini yang sederhana ya tentu saja dia bentuknya adalah apa ya? 4 kali 4 atau sama sisi lah gitu. Nah, jadi seperti ini misalkan graf ini buat ketetanggaannya ya seperti tadi. Kita lihat kalau 1 ke 1 ya 0 ya. Kalau 1 ke 2 ada enggak nih? 1 ke 2 ada, berarti 1 ke 2 ini 1. 1 ke 3 ada? 1 ke 3 ada ya. Berarti 1 ke 3 1. 1 ke 4 ada enggak nih sisinya yang menghubungkan? Tidak ada ya, tidak ada yang menghubungkan berarti 1 ke 4 0. Misalkan kedua nih, 2 simpul 2 ke 1 ada berarti 2 1 1. Simpul 2 ke 3 ada, 2 ke 3 1. 2 ke 4 ada berarti 2 4 1. 2 ke 2 ya ini 0 ya karena tidak ada lintasan yang dilalui ya. Kecuali di sini nanti ada gelang. Kalau ada gelang berarti 2 ke 2 ada nih. Misalkan di sini ada bulatan nih dari titik 2 ke titik 2 lagi. Nah, itu berarti di sini bukan 0 tapi 1. Nah, kalau pada kasus yang tadi sebenarnya sudah ada di slide juga. Ini contohnya ya. Oke, tadi soalnya seperti apa nih? Nah, kan soalnya seperti ini. Grafnya seperti ini. Nah, ini sama dengan ini. Sama seperti ini ya. Grafnya seperti ini. Matriks ketetanggaannya seperti ini. Matriks ketetanggaan tentu saja ini untuk graf yang berbobot ya. Tadi di materi graf 3 ada bagaimana untuk membuat matriks ketetanggaan tapi grafnya yang berbobot. Tadi kalau yang sebelumnya Bapak jelaskan kan tidak ada bobotnya. Tapi di sini ada bobotnya. Dan sepertinya berarah pula ini ya. Graf berarah dan berbobot. Jadi bukan sekedar berbobot. Ini ada arahnya karena dia menunjukkan arah kota lah ini kalau pada kasusnya ya. Oke, jadi misalkan seperti ini, Bapak contohkan sebagian saja ya, tidak sampai semua. Misalkan ini kita hitung jumlah simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 simpul ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu saja kalau dari simpul 1 ke simpul 1 ya 0 ya ini ya. Nah, dari simpul 1 ke simpul 2 ada? Simpul 1 ke simpul 2 ada enggak? Nah, ini ya. Simpul 1 ke simpul 2 ada. Bobotnya 50 ya, kita tulis simpul 1 ke simpul 2 bobotnya 50. Simpul 1 ke simpul 3 ada? Ada, bobotnya 10.
Simpul 1 ke simpul 4 ada ya, bobotnya 40 dan seterusnya ya. Dengan simpul 1 ke simpul 5 enggak ada ini. Oh, ada ini lewat atas. Bobotnya 45. Tapi simpul 1 ke simpul 6 enggak ada. Enggak ada sisi atau jalur yang lintasan yang menghubungkan dari simpul 1 ke simpul 6. Tidak ada. Jadi ditulisnya kalau tidak ada ya ini infinity, tidak ada. Dan seterusnya. Nah, ini adalah cara menggambarkan graf berarah berbobot ya ke dalam representasi matriks ketetanggaan seperti ini. Nah, sebenarnya ini matriks ya, ini matriks. Tapi karena Bapak buat matriksnya agak susah nih. Jadi pakai kotak-kotak ini. Sebenarnya ini matriks. 1, 2, 3, 4 ini hanya menandakan simpul. Oke. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas belum? Naomi, Belinda? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sudah ke graf 4 ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk gambar soal yang di graf 4 itu tanda panahnya arahnya agak kurang jelas, Pak, terlihatnya. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oh iya benar. Ini karena ngambil dari internet sih ya. Nanti coba Bapak cari nih ya. Coba Bapak buatkan gambar lah. Oke, jadi untuk ini tugas ini nanti Bapak carikan gambar yang lebih jelas atau mungkin Bapak buatkan yang baru saja nanti. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Salsabila ya? Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya. Oke. Rahmat Ramadan, silakan. Izin bertanya Pak, untuk graf dual itu bagaimana ya Pak? Graf dual. Oke, ini yang masuk ke 4 ya? Graf 4 ya materinya ya? Atau graf 3? Di graf 3 Pak. Graf 3 ya? Oke. Graf dual. Oke. Bapak jelaskan ya. Kalau bertanya harus dijelaskan ini. Oke. Mana graf dual ya? Slide keberapa ya? Ini ya? Oh ini. Ini benar yang ditanyakan? Tadi siapa namanya? Apakah ini yang ditanyakan? Benar? Halo? Tadi siapa yang bertanya ya? Rahmat? Benar tadi? Ini slide-nya ya? Sudah tampil? Oke. Iya, Pak. Ya. Ini ya benar ya? Iya. Oke. Lagi ada kelas lain atau gimana? Graf Rahmat? Mohon maaf Pak, tadi tiba-tiba dipanggil sama penjaga kos. Oh. Lagi di kos ini? Lagi di Bandar Lampung? Iya Pak. Oh. Ini ya protokol kesehatan ya dijaga ya. Kita di Unila ini lagi banyak dosen-dosen yang terpapar ya. Jadi Bapak mohon teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian di sini semua, khususnya yang berada di Bandar Lampung lebih ketat dalam menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan tiap habis keluar ya, pakai masker jangan lupa. Karena kondisinya sekarang lagi agak memburuk ya. Kita berdoa semoga keadaan kembali membaik ya. Jangan lupa untuk ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Rahmat. Graf dual itu apa? Nah, ini seperti ini. Nah, ini agak panjang nih kalau ngejelasin. Nggak apa-apa ya. Kita baca saja dulu. Misalkan kita punya sebuah graf G. Nah, ini ada graf G ya di sini. Ada simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah simpul nih. Ini graf biasa ini.
Nah, kita punya graf G yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Nah, ini harus tahu dulu graf bidang itu apa nih. Graf bidang itu berarti harus ke slide sebelumnya nih. Apakah sudah tahu graf bidang? Ada yang tahu? Nah, ini ada yang udah baca, ini seharusnya tahu nih. Graf bidang, ada yang tahu nggak? Oke. Sebelum ini berarti kita harus bahas dulu nih graf bidang itu apa nih. Oke, nggak apa-apa. Ini seharusnya dibaca ya. Berarti seharusnya baca nanya graf bidang dulu nih. Oke. Nah, kita mundur agak jauh nih. Baiklah, tidak apa-apa. Oke Bapak, nanti izin sampai jam 10 aja ya. Ini ada undangan rapat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini Bapak 10 menit lagi insya Allah pertanyaannya Bapak layani ya. Jadi sebelum kita masuk ke graf dual tadi, kita harus baca dulu materi graf planar dan graf bidang. Apa itu graf planar? Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong. Jadi graf yang dapat digambarkan ya, bukan yang digambarkan, yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong. Misalkan ini graf planar ya. Mengapa disebut graf planar? Karena dia bisa digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong. Nah, dia kalau digambarkan dengan sisi yang tidak memotong seperti ini. Jadi salah satu sisinya dia keluar nih. Ini sebenarnya graf yang sama ini. Tapi dia disebut graf planar karena bisa digambarkan dengan dalam sebuah bidang datar ya, 2 dimensi. Tapi sisi-sisinya itu tidak saling memotong. Nah, kalau bisa digambarkan seperti ini, berarti dia termasuk dalam graf planar. Nah, tadi kalau graf bidang adalah ini. Graf bidang itu graf planar yang digambar bentuk apa ya? Bentuk dari graf planarnya, jadi bentuk bidangnya. Gimana ya? Ini graf bidang nih. Ini graf planar. Graf planar representasi graf planar tapi yang sisinya tidak berpotongan. Bisa dipahami nggak ini ya? Jadi, ulangi, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak di. Nah, ini kan graf ini kan berpotongan nih. Tapi dia termasuk graf planar. Kenapa? Karena kalau diubah dikit nih sisinya, salah satu sisinya seperti ini, nah dia tidak saling berpotongan, bisa nih, bisa. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan graf planar. Nah, graf bidang adalah representasi dari graf planar yang sudah sisi-sisinya itu tidak berpotongan atau bentuk lain dari graf yang digambar bentuk apa ya namanya? Bentuk yang tidak saling berpotongan dari sebuah graf planar gitu ya. Jadi graf planar yang digambarkan dalam sisi yang tidak saling berpotongan itu graf bidang. Nah, ini tidak termasuk graf planar kenapa? Karena kita tidak bisa menggambarkan graf ini ke dalam sebuah bidang datar yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Nah, ini kalau kalian coba menarik, misalkan garis ini ditarik keluar, garis ini tarik keluar. Nah, garis ini nggak bisa nih, dia pasti harus memotong salah satu sisi. Nah, ini kan nggak bisa nih. Nah, kalau ini kan berpotongan berarti dia tidak termasuk graf planar. Berarti graf ini tidak termasuk graf planar. Dia tidak memiliki graf bidang tentu saja karena graf bidang adalah representasi dari graf planar tapi sisi-sisinya sudah tidak berpotongan. Nah, ini graf bidang ya. Nah, ini ABC, ini ketiga-tiganya adalah graf planar. Jadi graf planar tiga-tiganya, tapi graf bidang adalah hanya B dan C. Kenapa disebut graf bidang? Karena dia sisi-sisinya sudah tidak saling berpotongan. Nah, ini tidak ada sisi yang berpotongan ya, B dan C ya. Tapi kalau A tidak termasuk graf bidang karena dia sisi-sisinya digambarkan masih berpotongan. Seperti ini. Oke, seperti itu. Cukup jelas ini ya, sampai sini. Izin Pak, Oke.
Berarti apa ya? Patokan iya ya. Pak, saya Pak Tanu Sidik, berarti graf bidang itu sudah pasti graf planar ya Pak? Ya, ya karena dia representasi dari graf planar, hanya dia digambarkan dari dalam sisi yang tidak berpotongan. Ya pasti graf planar, graf bidang adalah pasti graf planar. Seperti itu. Baik Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nanti ada materi tentang soal yang menghitung jumlah wilayah pada graf bidang. Nah, graf bidang kan sudah nggak ada sisi yang berpotongan ya, jadi gampang menghitungnya. Di sini ada sisinya ada atau wilayahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, termasuk sisi luar ini dihitung ya. Nah, nanti bisa dipelajari lah ini ya. Bapak tidak menjelaskan yang ini. Nah, Bapak hanya ingin ke graf dual saja. Nah, untuk graf dual, nah, misalkan kita memiliki sebuah graf planar G. Nah, graf planar itu tadi apa? Graf yang bisa digambarkan dalam bentuk graf bidang gitu ya. Tadi sudah paham lah ya graf bidang. Nah, graf planar yang sudah digambarkan atau direpresentasikan dalam sebuah graf bidang. Kita dapat membuat suatu graf G, dual dari graf G, yang secara geometri merupakan dual dari graf G planar tersebut dengan cara, nah ini ada dua caranya untuk menggambar graf dual dari sebuah graf. Langkah yang pertama, pada setiap wilayah, nah wilayah itu kan ini ya, yang di dalam, ini ada berapa nih wilayahnya? 1, 2, 3 ya. Wilayah itu ada 3, buatlah sebuah simpul. Nah, jadi karena ini ada 3 buah wilayah, ini spotlightnya nongol nggak ya? Maaf. Oke, ini mau spotlight mana nih? Spotlight. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah buat simpul pada masing-masing wilayah. Nah, ini ada wilayahnya kan ada 1, ada 2, dan ada 3. 3 ini wilayah luar lah gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi buatlah simpul ya atau titik pada masing-masing wilayah. Ya, 1, 2, 3. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, untuk setiap sisi E di graf G, nah, jadi untuk ini kan ada sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah sisi. Jadi tiap-tiap sisinya itu tariklah sisi E, yang memotong sisi E tersebut. Nah, jadi tariklah sisi. Nah, misalkan ini ya. Bapak langsung contohkan saja. Misalkan ada sisi ini kan sisi E ya. Bukan, kalau E bintang itu sisi E yang baru yang akan kita buat. Kalau E doang, E saja. Nah, E doang ya, E saja. Itu sisi E dari graf yang ada. Misalkan sisi ini ya. Tariklah sebuah garis ya. Sebuah sisi yang menghubungkan antara dua buah titik V yang kita buat tadi. Misalkan ini, kita ingin menghubungkan dua buah titik ini. Kita ingin menghubungkan, oke sebentar. Ini kita ingin hubungkan dengan titik ini. Nah, untuk step ini memotong sisi E, menghubungkan dua buah simpul V1 dan V2. Ya, tariklah sisi E, nah, sisi E baru, tariklah sebuah sisi yang menjadi sisi untuk ini, yang memotong sisi E tersebut. Sisi E menghubungkan dua buah simpul V1 dan V2. Oke, misalkan saya ingin menghubungkan ini dengan ini. Berarti dua buah, kita tarik sisi baru ini 1. Saya ingin menghubungkan sisi ini dengan ini. Nah, ini kita tarik. Ini sisi yang baru nih. 2. Nah, ini juga tiap sisi ini harus dipotong juga nih. Jadi tarik sisi
yang memotong sisi dari graf yang ada nih. Ini memotong ini, menghubungkan dengan sisi dan simpul lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini untuk memotong ini dia bisa lari ke sini nih. Lalu kalau dari sisi ini ke sini bisa memotong sini. Sisi ini memotong sini. Nah gitu. Ini harus gimana ya? Harus digambarkan sebenarnya. Kalau untuk sisi E yang simpulnya merupakan simpul derajat 1, nah ini ya. Ini kan derajat simpul sudah tahu ya. Ini sisi ini yang simpul derajatnya 1, maka sisi E adalah berupa sisi gelang. Nah ini contohnya sisi gelang seperti ini. Jadi dia dari titik ini kembali ke titik ini. Nah ini kan derajatnya 1 nih. Jadi dia cara buat sisinya adalah dia harus gelang. Nah dari sini muter, lari ke sini. Nah seperti itu caranya ya. Nah ini adalah, jadi graf G dual ini adalah ya ini yang titik-titik ini. Simpulnya adalah 1, 2, 3. Sisinya adalah 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada 6 buah sisi. Oke, seperti itu Fatan tadi ya. Apakah cukup jelas? Fatan lo? Tadi Rahmat, Pak. Oh, Rahmat ya. Sorry. Rahmat, apakah jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup lah ya. Cuma Ya. izin bertanya satu lagi. Ya. Itu untuk menarik garisnya itu dia boleh memotong dua sisi sekaligus. Dua sisi sekaligus. Memotong dua buah sisi sekaligus. Oke. Sebentar. Tidak boleh berarti ya. Tidak boleh. Oleh karena itu mengapa dia dari titik ini ke titik ini dia tidak melalui dua buah sisi. Tidak ke sini. Nah, jadi dia lewat sini. Jadi hanya melewati sebuah sisi saja. Ya, jadi tidak ada sisi yang memotong dua buah. Tidak ada sisi baru yang memotong dua buah sisi lain, gitu ya. Jadi hanya satu aja ya motongnya ya. Ini seperti ini, dipotongnya di sini, di sini. Jadi dari sini ke sini nggak bisa nih, karena dia memotong dua buah sisi. Kalau dari sini bisa memotong satu buah sisi. Dari sini ke sini, ya benar. Oh, baik sekali nih pertanyaannya Rahmat ya. Jadi dia hanya memotong satu buah sisi saja. Tidak boleh dua buah sisi. Oke, seperti itu. Nah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan terkait materi kita hari ini dan juga tugas kelompoknya ya. Jadi tugas antara 3 dan 4 ini, graf 3 dan 4 ini semuanya ada di slide ya, materinya ada, sudah Bapak siapkan. Nah, nanti yang tadi gambarnya kurang jelas nanti Bapak coba perbaiki. Kemudian mengenai tugas kelompok ini Bapak beri waktu ya, seminggu lah ya, cukup ya, seminggu. Jadi silakan buat video dengan bebas ya caranya, dengan cara yang paling mudah seperti apa, bagaimana caranya yang termudah saja, yang penting bisa dikumpulkan, yang penting jelas contohnya. Silakan dikumpulkan di link dalam bentuk link YouTube ya. Jadi salah satu saja perwakilan, oke? Maaf Pak, saya lupa absen di V-Class. Udah nggak bisa absen lagi? Udah. Jam 10 tadi Pak, ini ya, ditutupnya. Maaf Pak, saya juga belum absen, lupa absen. Oke, nanti Bapak ini ya,
buka absennya sampai setengah jam lagi ya. Silakan diisi absennya bagi yang belum. Baik, Dan Pak. Terima kasih. oke, mengenai tugas jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan Bapak kasih waktu 1 minggu. Oke, mungkin